Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya di sini sebagai moderator izinnya untuk memandu presentasi dari kelompok CISOP. Yang saya hormati Bu Finisika Dwi Jayanti Pratika, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktek perniagaan semester genap kali ini, serta teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham Mu'afa, NIM 040 sebagai moderator dari kelompok CISOP. Saya di sini akan sedikit menjelaskan terkait dengan CISOP sendiri. CISOP sendiri diambil dari bahasa Inggris. C memiliki makna modis, shop memiliki makna toko. Dengan harapan kami, brand kami ini yang bernama CISOP ini bisa memberikan produk-produk yang sangat modis di zaman sekarang ini, serta dapat diminati oleh banyak kalangan masyarakat, terutama untuk kalangan anak muda. Minci di sini akan memperkenalkan teman-teman Minci. Jadi perlu diketahui untuk produk CISOP kali ini, Minci tidak sendirian. Minci juga memiliki nama-nama teman-teman Minci. Yang pertama ada Muflikatul Mukarramah dengan NIM 034. Selanjutnya ada Nadaliana Khairunisa dengan NIM 035. Selanjutnya ada Devin Putra Andara Danta dengan NIM 036. Selanjutnya ada Rosita Wulandari dengan NIM 037. Selanjutnya ada Daniel Aleta Ahnaf dengan NIM 038. Selanjutnya ada Devina Zakira Febiola dengan NIM 039. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman Minsop. Sampai jumpa. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari kelompok kami, yaitu kelompok kami memilih untuk memulai usaha tas di platform online karena melihat potensi pasar yang besar dalam industri fashion online saat ini. Dengan pertumbuhan e-commerce yang pesat dan tren belanja online yang semakin meningkat, kami yakin bahwa menjual tas secara online dapat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Selain itu, kami memiliki minat yang mendalam dalam dunia fashion dan tas, sehingga memulai bisnis ini juga menjadi cara bagi kami untuk menggabungkan passion dengan kesempatan bisnis yang menjanjikan. Dengan adanya kemudahan akses melalui platform-platform online dan potensi untuk menjangkau pasar yang luas, kami yakin bahwa usaha tas online shop ini memiliki prospek yang cerah untuk berkembang dan sukses di pasar yang kompetitif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian kerja dalam kelompok. Nah, di CISOP sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama leader, yang kedua manajer keuangan, yang ketiga manajer pemasaran, dan yang terakhir manajer operasional. Leader sendiri dipimpin oleh Devina Zakira Febiola dengan NIM 039. Selanjutnya manajer keuangan ada saya sendiri, Muflikatul Mukarramah dengan NIM 034, dan ada Liana Khairunisa dengan NIM 035. Yang ketiga manajer pemasaran ada Devin Putra Andara Danta dengan NIM 036 dan Rosita Wulandari dengan NIM 037. Yang terakhir manajer operasional ada Daniel Aleta Ahnaf dengan NIM 038 dan Muhammad Hisham Mu'afa dengan NIM 040. Nah, leader sendiri di sini mempunyai berbagai tugas. Yang pertama, memimpin dan mengkoordinasi seluruh anggota tim untuk bekerja keras dan efisien. Yang kedua, mengambil keputusan untuk segala kegiatan operasional dan manajerial usaha. Yang terakhir, memastikan segala kegiatan usaha berjalan dengan tepat dan maksimal. Selanjutnya, bagian keuangan atau manajer keuangan di sini memiliki beberapa tugas. Yang pertama, melaporkan keadaan keuangan usaha kepada leader setiap bulannya. Yang kedua, mengelola anggaran dan arus kas, pengeluaran dan juga pendapatan. Yang terakhir, menyusun laporan keuangan untuk mendukung keputusan atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada bagian pemasaran atau manajer pemasaran. Ini memiliki beberapa tugas juga. Yang pertama, mengembangkan strategi pemasaran termasuk promosi, iklan, dan branding sesuai dengan tren untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, melaksanakan kampanye pemasaran dan mengelola media sosial serta saluran pemasaran online. Yang terakhir, memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dan mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, yang terakhir, bagian operasional atau manajer operasional. Yang pertama, bertugas merencanakan dan mengelola rantai pasokan atau pengadaan barang dari supplier termasuk pembelian dan persediaan. Yang kedua, mengatur dan memastikan ketersediaan stok yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang terakhir, mengelola proses pengiriman, pengemasan, dan juga distribusi barang kepada pelanggan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan media sosial dalam pemasaran. Media sosial menjadi platform yang ideal untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dan meningkatkan brand awareness bagi sebuah bisnis.
Bisnis kami yaitu Jigshop memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness. Kami memanfaatkan dua platform media sosial yaitu Instagram dan TikTok. Yang pertama Instagram dengan nama jigshop.official_. Kami membagikan foto-foto produk yang menarik serta menampilkan video pendek yang mendemonstrasikan fungsi dan kegunaan dari produk yang kami tawarkan. Untuk yang kedua yaitu TikTok dengan nama @jigshop.official_. Kami membuat konten video kreatif yang sesuai dengan tren TikTok saat ini dan menampilkan video tutorial DIY dan tips styling dengan menggunakan produk yang kami tawarkan yaitu tas kanvas dan strap magram. Untuk slide selanjutnya yaitu meningkatkan penjualan. Kami memanfaatkan dua platform juga yaitu Shopee dan website. Yang pertama Shopee dengan nama jigshop.official. Kami buka toko resmi di Shopee untuk memudahkan para pelanggan dalam berbelanja. Dan kami juga menawarkan berbagai promo dan diskon yang menarik untuk meningkatkan minat pembelian. Untuk platform yang kedua yaitu website, bisa dibuka melalui link.id/jigshop. Dalam website, kami juga menawarkan berbagai informasi yang lengkap terkait dengan produk dan brand dari Jigshop. Kami juga menginformasikan berbagai testimoni dari pelanggan yang mereka merasa puas setelah membeli dari produk toko kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses produksinya. Proses produksinya yang dilakukan Jigshop ialah yang pertama yaitu pemesanan barang. Jadi kami sebagai pihak yang menjadi penjual akan melakukan pemesanan barang kepada supplier serta aksesoris-aksesorisnya dari katalog Jigshop yang kami pasarkan. Pemesanan tersebut dapat dilakukan secara online dengan supplier. Untuk supplier sendiri dari salah satu produk aksesoris kami tersebut juga menerima custom order dari pemilihan warna yang diinginkan atau sesuai permintaan dari customer. Yang kedua yaitu pembayaran. Jadi setelah melakukan pengorderan dari supplier sesuai dengan kuantitas dari tas maupun strap yang diperlukan selanjutnya, yaitu melakukan pembayaran kepada supplier sesuai dengan dengan nominal yang diberikan supplier. Jadi pembayaran yang dapat dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran lainnya. Yang ketiga yaitu penjualan kembali. Jadi setelah produk tas kanvas dan aksesoris-aksesorisnya sampai pada pihak Jigshop, selanjutnya kita melakukan pengemasan. Jadi pemasaran atau melakukan penjualan. Jadi penjualan kepada konsumen atau calon pelanggan itu untuk pemesanan produk-produk kami dapat dilakukan secara online melalui dua platform yaitu media sosial dan marketplace. Keempat yaitu packing. Jadi di sini Jigshop kami tidak hanya memperhatikan kualitas dari tas dan aksesoris yang kami tawarkan, tapi kami juga memperhatikan juga dari segi packing atau keamanannya. Maka dari situ produk-produk kami akan dikemas dengan semenarik mungkin dan seaman mungkin sehingga konsumen terpuaskan oleh pelayanan dari Jigshop dari segala aspek. Dan yang terakhir yaitu pengiriman barang. Dalam pengiriman produk tas, kanvas, estetik, dan aksesoris lainnya akan dikirim melalui jasa ekspedisi atau dapat dilakukan pengiriman langsung oleh tim Jigshop bila mana konsumen tidak terlalu jauh dari lokasi Jigshop beroperasi. Jadi agar produk pesanan datang dengan keadaan yang terbaik, maka packing yang aman diperlukan sehingga produk yang dipesan sampai sesuai dengan ekspektasi pelanggan Jigshop. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai penetapan harga dan target penjualan. Untuk penetapan harga, kami menetapkan harga jual untuk tas jig bag beserta strapnya, kami jual dengan harga Rp52.000. Sementara strap varian basic dan colorful tersedia dengan harga Rp27.000. Jika pelanggan menginginkan strap custom, harga tambahannya adalah Rp3.000, sehingga totalnya menjadi Rp30.000. Dengan penetapan harga ini, kami berharap dapat memberikan pilihan yang terjangkau dan menarik bagi para pelanggan kami. Sedangkan untuk target penjualan, kami memiliki target untuk menjual 50 tas dan 50 strap makrame setiap bulannya. Untuk mencapai target ini dengan komitmen pada kualitas dan desain yang unik, Jig Bag yakin dapat mencapai target penjualan ini dengan memperkuat posisinya di pasar aksesoris fashion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya adalah laporan penjualan. Pada laporan penjualan bulan Maret ini, Jigshop memperoleh 8 penjualan produk yang dijual secara offline dan online dengan total penjualan 350.580, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar 74.623. Jadi keuntungan ini tuh belum laba bersih, artinya masih laba kotor. Dan di sini Jigshop juga dikenakan pajak atau biaya admin dari Shopee. Karena kami menjualnya tidak hanya melalui WhatsApp tapi juga di e-commerce yaitu di Shopee. Dan next, untuk selanjutnya ada laporan laba rugi, di mana Jigshop mendapatkan penjualan bersih sebesar 350.481.000. Jadi dari penjualan tadi 350.580 itu dikurangi diskon penjualan sebesar Rp99. Nah, diskon ini didapatkan pembeli dari voucher Shopee. Sehingga
sehingga menghasilkan 350.481. Lalu dikurangi harga pokok penjualan yaitu 310.000. Nah, kenapa berbeda dengan HPP di laporan penjualan, di mana di laporan penjualan HPP-nya 270.000? Karena di sini ada beberapa produk Jitshop yang memang belum terjual sehingga harga pokok penjualannya sebesar 310.000. Lalu ada juga beban penjualan yang meliputi biaya promosi, pembelian perlengkapan untuk display, dan hasilnya nanti sebesar 10.481, lalu dikurangi pajak tadi 5.858, sehingga laba bersih yang dihasilkan adalah 4.623. Jadi dapat disimpulkan, Jitshop pada bulan Maret ini mendapatkan keuntungan bersih yaitu 4.623. Dan untuk selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Baik, itu tadi untuk presentasi dari kelompok Jitshop. Apabila ada salah tutur kata, saya sebagai wakil teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada lebihnya, silakan diaplikasikan untuk teman-teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.